Tetapi demi Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran saudara. Takbir! Siapkan agama. Takbir! Ini jelas-jelas mengganggu. Tangkap saja, polisi jangan ragu-ragu nangkap. Hidup TNI, NKRI. Rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Lawan mereka siap. Siap lawan mereka. Takbir! Takbir! Lawan sudah. Allahu Akbar. Takbir. Lesong tampil. Lesong lau tampil. Siap. Makin kesini mereka makin brutal. Mereka bahkan dengan teganya mengucapkan kalimat Tuhan Maha Besar dengan melakukan pengrusakan di mana-mana. Ini karena dalangnya belum pada ditangkepin. Dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus. Mereka bela penistaan. Mereka kerjakan terus kriminalisasi ulama. Istilah kriminalisasi ini salah, karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. Takbir! Tentu ini membuat banyak orang yang beragama Islam tidak sudi disamakan atau berada satu barisan dengan mereka. Oknum yang salah dalam berpikir, tidak paham tentang Islam, dan dia telah dicekoi oleh orang-orang yang memang salah berpikir tentang ayat-ayat jihad. Padahal jihad sendiri ada aturannya dalam Islam itu sendiri. Kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran saudara. Takbir! Allahu Akbar. Takbir. Kelompok seperti ini selalu mengatasnamakan umat Islam. Mereka seolah-olah mewakili agama Islam dalam melakukan kerusakan. Memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Siapapun yang menistakan agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Si novel Pak Mukmin, penista agama, justru Anda ini gerombolan penista agama. Anda berjalan bergerak ini sudah menentang agama. Ini Anda ingin terus menciptakan kegaduhan aja. Saya yakin kalau mau ngelawan TNI sama Polri, ini orang habis. TNI Angkatan Darat sangat strategis dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia. Tetapi demi Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran saudara. Takbir! Akbar. Din Musa. Allahu Akbar. Takbir. Lesong tampil. Lesong lau tampil. Siap. Saya akan perintahkan seluruh anggota TNI yang ada di jajaran secepat mungkin bagaimana menumpas kelompok-kelompok tersebut. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti mempunyai program cawapres, pasti saya bela keadilan. Pasti saya kerjain semua penista agama. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi, semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap bela ulama. Takbir! Siapkan agama. Siap bela habaib. Siap jaga NKRI. Takbir! Takbir! Jika kita mendengar statement-statement novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Itu baru terkenal sedikit aja udah sosok top sedunia. Gak bisa begitu, Bapak. Kan lebih parah lagi. Nggak bisa begitu. Ngaku 212. Saya bingung. Gak bisa. Saksikan semuanya. Saya lagi bicara, Anda potong. Nanti giliran Anda. Nanti giliran Anda. Saya ditanya, saya harus Anda potong kalimat saya. potong dulu. Oke, Bang Inas. Biar aja dia ngoceh terus. Ini nggak Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja. Di bawah komando ulama, imam besar
Habib Rizik Syihab. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Orang pertama yang melaporkan Ahok, sulit luar biasa. Dukungan terhadap Ahok juga mengalir begitu besar. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, nistakan agama, baru dapat posisi. Kenapa anak seumur mereka bisa begitu? Ya kali ngajarin ke anak-anak untuk mengintimidasi dan meneror orang lain. Apaan coba itu? Dasar. Ini ajarannya siapa coba? Yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika adalah kita. Bela Islam, bela Islam, bela Islam, bela Islam. Kita lanjutkan perjuangan. Kita harus bangun dan bergerak kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopiah putih demo. Nah, itu salah itu. Itu namanya agama untuk politik namanya. Oleh karena itu kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mana dulu? Ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul lail, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Paham nggak? Justru Jenderal Dudung ini sangat membahayakan. Ucapan-ucapannya ini bisa membuat memecah belah anak bangsa. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai. Pak Hidung yang dulu. Tahu Anda? Ada yang tahu. Orang-orang ini. Daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Rokib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Kami nanti memohon kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai. Pak Hidung yang dulu. Tahu Anda? Ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdul Rahman, lebih baik diam. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga, bukan dengan mata. Saya katakan kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti hati jongkok. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita. Orang menista agama itu telah menyimpang dari Pancasila. Pancasila unsur ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh dinistakan oleh agama apapun. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama,
Maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetapi yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa.